ketika malaikat maut itu datang ke orang itu, malaikat mautlah yang mengambil nyawanya orang soleh itu. Nyawanya keluar seperti tetesan air, sangat ringan dan nggak menyakitkan. Ia tetap menyakitkan, cuman malaikat maut ngambilnya dengan cara yang lembut. Setelah nyawanya keluar dari jasadnya, ruhnya keluar dari jasadnya, ruhnya langsung diambil sama malaikat-malaikat yang lain yang banyak sebanyak mata memandang itu, terus langsung ditaruh di kain kafan yang dari surga. Nah, malaikat-malaikat yang banyak itu membawa kain kafan dari surga dan bawa wangian yang wangi banget, pokoknya yang nanti kalau dipakai wanginya menyebar ke seluruh langit, dan malaikat-malaikat yang di langit itu tahu siapa ini yang meninggal kok wangi banget gitu, orang soleh mana gitu. Terus dibawa ke langit, dibukakan pintu langit gitu kan. Terus namanya itu kan siapa yang meninggal kayak gitu, yang meninggal adalah Fulan bin Fulan misalnya Lina binti Mislan. Oh ya Allah, pantesan dia wangi banget ternyata. Terus dibukakan pintu langit, naik, terus dilaporkan ke Allah ini meninggal. Terus Allah bilang terus Allah bilang bukakan pintu surga di kuburannya, terus kasih kenikmatan yang banyak kayak gitu. Terus ruhnya itu dikembalikan ke dunia. Saya nggak dengerin, nanti nggak tahu loh nulis apa loh. Ini loh, Ustazah suruh kalian nulis apa yang Ustazah ceritakan. Nah kalau kamu nggak dengerin terus ngomong, terus gimana mau cerita? Nanti tanya lagi, Ustazah nggak bisa jelasin lagi loh. Nah, terus apa kan tadi? Setelah dibawa ke langit, ruhnya dikembalikan ke dunia, dimasukkan ke dalam kuburnya yang sudah ada jasadnya. Jasadnya kan diurus sama manusia di dunia kan sayang. Jasadnya sudah dimandiin, disolatin, dikafani, terus dikuburkan. Nah, pas sudah dikuburkan, ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Dan setelah itu malaikat datang, malaikat yang menanyai siapa Robmu, kayak gitu-gitu loh. Tahu? Man Robbuka, terus siapa laki-laki yang datang kepadamu membawa kebenaran, maksudnya adalah Rasulullah. Terus kalau orang nggak beriman itu nggak bisa menjawab, tapi orang beriman bisa menjawab. Setelah dia bisa menjawab, dia dibukakan pintu surga untuknya, dilihatkan tempat duduknya di surga, terus dikasih kenikmatan yang banyak sampai dia menunggu sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat, sampai seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Dan dia bilang, orang soleh itu bilang, ya Allah, aku nggak sabar untuk segera hari kiamat biar aku bisa berkumpul sama orang-orang yang kucintai di surga. Karena orang soleh tapi di kuburan itu tetap kesepian karena nggak ada siapa-siapa kan, karena dia sendirian. Kayak mana tadi buku Iman? Terus pas malaikat maut itu mencabut nyawanya, itu malaikat maut bilang, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Ya terus apa yang terjadi pada hamba yang nggak beriman alias hamba yang kafir, banyak dosa, pas meninggal apa yang terjadi? Ya sudah ceritakan lagi, nanti kalian ceritakan ulang ya di tulisan. Ketika orang kafir meninggal, malaikat maut itu datang dengan wajah yang muram, wajah yang jahat, pokoknya wajah yang nggak suka, datang bersama malaikat-malaikat yang lain yang wajahnya nggak suka sama orang itu. Terus pokoknya marah, terus pakainya hitam-hitam, bawa kain kafan dari neraka. Saya nggak tahu dari neraka apa enggak, bawa kain kafan yang kasar banget, yang kalau pakai nanti pokoknya gitu. Terus baunya itu bau banget, menyebar ke mana-mana, ke langit gitu. Terus pas malaikat maut itu nyabut nyawanya orang kafir itu, nyabutnya dengan kasar sampai dia kesakitan. Terus langsung direbut sama malaikat-malaikat yang lain itu, ditaruh di kain kafan yang kasar itu. Habis itu dibawa ke langit. Pas dibawa ke langit, itu malaikat yang lain, siapa itu kok baunya busuk banget? Terkenal di langit kalau dia baunya busuk karena dia kafir. Terus nggak dibukakan pintu langit karena
nggak dibukakan pintu langit karena dia kafir, nggak diterima ruhnya di langit. Terus ruhnya langsung dimasukkan ke kuburan, disatukan di jasadnya, terus ditanya sama malaikat, man rabbuka, terus dan pertanyaan yang lain. Terus malaikat terus dia bilang, analah adri, aku nggak tahu. Dia nggak tahu siapa Tuhannya, dia nggak tahu siapa rasul yang diutus kepada dia, dan dia nggak tahu kitab yang harusnya kita berpedoman kepada itu. Terus Allah merintahkan untuk dibukakan pintu neraka, terus angin neraka keluar dan memenuhi alam kuburnya. Habis itu ditunjukkan tempat duduknya di neraka dan disiksa di dalam kubur sampai hari kiamat. Terus dia berdoa, ya Allah jangan hari kiamat, karena dia tahu kalau datang hari kiamat itu nanti siksanya akan lebih berat, karena disiksa di neraka itu lebih berat daripada disiksa di alam kubur. Terus ada satu orang yang menemaninya, sama kayak orang muslim juga. Datang seorang yang, kalau orang kafir itu datang seorang yang jelek banget, buruk rupa, pokoknya jelek, bau busuk. Terus orang kafir itu nanya, siapa kamu? Terus si orang tadi jawab, aku adalah amal burukmu yang kamu kerjakan di dunia, sekarang aku akan menemanimu di alam kubur. Terus kalau orang solih itu didatangi sama seorang yang rupawan, bagus, rupawan itu ganteng, good looking. Terus terus tanya orang itu, siapa kamu? Terus orang itu jawab, aku adalah amal solihmu yang kamu kerjakan dulu di dunia. Terus amal itu yang menemani dia sampai hari kiamat. Oke, sekarang ditulis, silahkan.